Shalom saudara, khotbah singkat kali ini adalah memadamkan sakit hati. Ini merupakan satu hal yang luar biasa harus kita amati dan harus kita kelola baik-baik, yaitu mengenai sakit hati. Kita berhubungan dengan banyak orang, dengan begitu banyak perbedaan, pasti ada juga sakit hati di antara satu dengan yang lain. Tapi sakit hati itu jangan sampai menimbulkan kebencian, karena kebencian itu adalah sesuatu yang menetap dan membahayakan diri kita. Bahwasanya seperti dikatakan dalam 1 Yohanes 3 ayat 15, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia, dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal dalam dirinya. Kita harus pahami bahwa ketika kita membenci orang lain, saudara kita dikatakan di sini, ternyata itu setara dengan kita menjadi seorang pembunuh, dan seorang pembunuh tidak ada dalam kehidupan kekal. Dan juga risiko lainnya adalah ketika kita tidak mengampuni, seperti dikatakan dalam Markus 11 ayat 26, tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapa yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Ini merupakan satu yang fatal, bahwasanya kita yang berdosa pada saat itu telah menerima pengampunan dalam Tuhan Yesus Kristus, tapi kita membatalkannya kembali ketika kita juga tidak mengampuni orang lain, Bapak-Ibu sekalian. Nah, kalau kita melihat konsep mengampuni dari Allah di dalam Lukas 11 ayat 4, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Bapak-Ibu sekalian, Tuhan Yesus itu mengajarkan kita berdoa, satu doa yang sempurna, cukup singkat, padat, dan itu berkenan di hadapan Allah, yaitu salah satunya mengampuni. Bahwasanya ketika kita minta ampun kepada Allah, pada Tuhan, karena kita juga tidak sempurna, Bapak-Ibu sekalian, tetapi di sisi lain kita juga harus mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kita. Dan jangan bawa kita ke dalam pencobaan. Pencobaan itu artinya apa? Ya ketika kita membiasakan diri untuk tidak mengampuni orang lain, tapi hanya minta pengampunan kepada Allah. Dalam Lukas 6 ayat 27 dikatakan, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Bapak-Ibu sekalian, ternyata konsep mengampuni dari Allah adalah kita harus berbuat baik kepada orang yang membenci kita, Bapak sekalian. Itu cukup berbeda dari cara dunia ini, tapi itulah Allah, Bapak-Ibu sekalian ya. Kemudian bagaimana kita bisa mengelola memadamkan sakit hati? Yang pertama adalah Tuhan mengizinkan terjadi. Bapak-Ibu sekalian, setiap kehidupan yang dalam diri kita, apapun yang kita alami, itu Tuhan tahu dan Tuhan izinkan terjadi. Dalam Roma 5 ayat 3 dikatakan, bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ini adalah suatu penghiburan dari Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, dan itu mereka adalah orang-orang percaya, bahwasanya mereka itu banyak mengalami tekanan daripada orang Romawi sendiri, daripada juga orang-orang Yahudi, Bapak-Ibu sekalian. Tetapi di balik semua itu, bahwasanya tekanan yang mereka alami, kesengsaraan itu adalah suatu cara untuk mereka lebih tekun kepada Tuhan. Karena bagaimanapun juga seorang akan lebih tekun ketika dia mengalami suatu permasalahan. Yang kedua, dalam 1 Petrus 3 ayat 14 dikatakan, tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Artinya Bapak-Ibu sekalian, bagi setiap orang Kristen yang hidup dalam ketaatan dan setia, hidupnya ada dalam kebenaran. Dan kebenaran itu akan banyak musuhnya, Bapak-Ibu sekalian ya. Dan pasti banyak orang yang tidak suka pada kita, membenci kita ya. Nah, disitulah apakah kita bisa mengelola sakit hati kita, karena kita tahu bahwasanya memang kita harus benar. Dan disitu dikatakan berbahagia, Bapak sekalian, ketika kita melihat itu sebagai sesuatu yang masalah, tetapi di sisi lain firman Tuhan melihat itu sebagai sesuatu yang membahagiakan. Kita harus juga bagaimana mengelola untuk memadamkan sakit hati? Belajar mengampuni. Amsal 9 ayat 11, akal budi membuat seorang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Bapak-Ibu sekalian, akal budi ini penting, atau cara berpikir kita. Melihat segala sesuatu itu apa terjadi di balik itu. Apa yang Tuhan mau. Kalau kita lihat di dalam Roma 12 ayat 1, mengatakan bahwasanya itu ibadah yang sejati adalah menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Dia. Dan setelah itu, kebenaran rohani ini diikuti dengan akal budi. Akal pikiran kita harus mengikuti akal pikiran Allah untuk mengetahui kehendak Allah yang benar ya, dan baik dan benar. Ya, oleh sebab itu di sini dikatakan Amsal 19:11, akal budi membuat seorang panjang sabar, orang itu dipuji. Ketika kita akal budi kita bersandar kepada pikirannya Allah, mencari segala sesuatu di balik itu kepada Allah, maka kita akan menjadi orang yang sabar dan bisa memaafkan pelanggaran. Matius 18 ayat 22 dikatakan, Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Artinya kita di sini diajarkan untuk
berpikir, menerima segala sesuatu, terus berulang-ulang sampai kita dapatkan dan mengatur atau mengelola sakit hati kita ini dengan sampai mengampuni berkali-kali, 70 kali 7. Artinya suatu gambaran yang terus-menerus, tidak pernah berhenti, Bapak Ibu sekalian. Dan yang ketiga adalah hidup mengasihi Yesus. Bapak Ibu sekalian, mengasihi Yesus, saya mengasihi Yesus. Kalau saya mengasihi Yesus, dikatakan dalam 1 Yohanes 2:4, barang siapa berkata, aku mengenal dia, mengenal Yesus, tetapi ia tidak menurut perintahnya, aku adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Artinya ya sama saja, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita mengenal Yesus sebagai juru selamat ya, bagi Allah kita, tetapi tidak menuruti perintahnya, ya saya pendusta. Dan di dalamnya tidak ada kebenaran, ya sama aja kita juga tidak ada kebenaran. Artinya ketika kita tidak mengampuni, dalam arti kita melanggar segala perintahnya, tidak melakukan perintahnya, maka kita juga tidak hidup dalam kebenaran. Dan dalam Efesus 4 ayat 32 sudah jelas dikatakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kita ini kadang-kadang kacang lupa pada kulitnya. Kenapa? Kita sudah lebih dahulu diampuni oleh Tuhan, oleh Allah, melalui Tuhan Yesus Kristus. Tetapi kita sulit mengampuni. Padahal kita juga tidak berhak. Semua itu hanya karena kebaikan Allah. Karena kebaikan Allah saja memberikan pengampunan kepada kita karena Dia mengasihi kita. Dan yang terakhir adalah Efesus 6 ayat 12. Kita harus paham, Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya renungan saya pernah katakan iblis itu masih ada. Bahwasanya dalam Efesus 6 ayat 12 dikatakan karena perjuangan kita melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Artinya ya kekuasaan jahat masih ada dan bisa mereka melakukannya melalui orang-orang yang tidak memiliki roh Allah. Atau orang-orang yang memang sudah menjadi orang-orang yang memahami firman Tuhan tetapi tidak menumbuhkannya sehingga hatinya masih bisa diisi dengan kejahatan, dan itu menjadi celah masuk. Oleh sebab itu kita tidak boleh membenci orang, kita tidak boleh membenci sama kita. Kita harus melihat di balik semua itu bahwasanya ada kekuatan, yaitu kuasa jahat yang menguasai dia, dan Tuhan izinkan terjadi untuk berhadapan dengan kita. Sudah sekalian ya, dalam Yohanes 15 ayat 18 dikatakan, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Bapak Ibu sekalian, sebagai orang Kristen yang hidup benar itu, dibenci itu menjadi sesuatu yang biasa. Karena apa? Ya karena dunia tidak suka. Tuhan Yesus sendiri sudah mengalami. Jadi apa yang Tuhan Yesus alami pasti kita alami. Oleh sebab itu kalau kita mengelola atau memadamkan sakit hati, kita terbukalah pikirannya, hati, jiwa dan pikiran kita ya di dalam pimpinan Roh Kudus, bahwasanya kita bisa tidak terbakar dengan sakit hati ini menjadi lebih parah, Bapak sekalian. Demikian khotbah singkat saya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.